Hai semua, kembali lagi dengan saya Ken dari LabIn. Kali ini saya akan membawakan part lanjutan atau part kedua dari belajar bersama terkait ChatGPT. Nah, di part kedua ini kita akan melihat atau mengakses OpenAI dan ChatGPT, kemudian kita juga akan melihat respon dari ChatGPT terhadap pertanyaan yang kita berikan. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, pastikan kalian nonton terlebih dahulu supaya tahu overview dari ChatGPT dan mengetahui apa itu ChatGPT. Sebelum lanjut, pastikan subscribe channel LabIn dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Yuk kita simak bareng seperti apa respon ChatGPT. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa menggunakan ChatGPT, kita perlu mengakses openai.com sebagai pemilik produk dari ChatGPT. Kemudian kita klik produk, lalu klik ChatGPT dan kan Google account ataupun Microsoft account yang kalian miliki. Untuk saat ini, LabIn akan menggunakan Google account kami. Nah, begini tampilannya. Jadi tampilannya cukup sederhana seperti layaknya WhatsApp atau aplikasi chat biasa, di mana kita akan mengetikkan inputnya di box bawah dan nanti akan direspon oleh ChatGPT. Di sini kita akan coba bareng-bareng beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama tentang pengetahuan umum, kita lihat seberapa pintar ChatGPT, kemudian matematika. Yang ketiga, perintah spesifik terkait kebutuhan kita atau seseorang yang menggunakan ChatGPT. Yang pertama coba kita tanya yang simple, siapa sih atau apa sih itu ChatGPT? Dan seperti yang kalian lihat, dengan mudah ChatGPT bisa menjelaskan siapa dia dan bagaimana dia dibuat. Berikutnya sedikit dipersulit, kita beri sebuah limitasi untuk ChatGPT menjelaskan tentang universe ke anak berumur 5 tahun. ChatGPT memberikan respon dengan menggunakan kata-kata yang simple dan sederhana sehingga anak berumur 5 tahun bisa mengerti apa itu universe. Nah, sekarang kita coba request ke ChatGPT untuk menjelaskan hal yang sama universe ke seorang profesor. Dan hasilnya ChatGPT menggunakan kata-kata yang lebih sulit, dan ketika kita bandingkan terlihat jelas di sini bahwa untuk seorang profesor, ChatGPT menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan. Berbeda ketika ia mencoba menjelaskannya untuk anak berumur 5 tahun. Selanjutnya kita akan tingkatkan kesulitannya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga kita akan minta ChatGPT untuk menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dalam satu paragraf. Seperti yang kalian lihat, ChatGPT mengerti perintah dalam bahasa Indonesia. Dan hasilnya sendiri, ini adalah rangkuman yang cukup baik untuk sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau kita buang limitasi satu paragraf, apakah ChatGPT bisa menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia lebih detail, tetapi memiliki makna yang sama dengan summary sebelumnya. Kalau dilihat sekilas, ini secara makna dari penjelasannya sama, hanya yang berbeda adalah tingkat kedetailannya. Nah, kita lanjut ke bagian matematika. Seperti yang kalian lihat, saya di sini sudah ada beberapa sampel yang saya berikan ke ChatGPT, tapi menurut saya ini soal matematika yang sangat simpel dan ChatGPT bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan matematika yang kompleks, kalian bisa mencobanya, tapi perlu diingat, perlu mengetahui jawabannya terlebih dahulu sehingga kalian tahu ChatGPT benar atau salah. Yang berikutnya kita coba minta ChatGPT membantu kita membuatkan sebuah draft email untuk meminta izin cuti atau liburan ke atasan kita atau HRD. Dan menurut saya hasilnya sih ini bisa dipakai banget. Kita tinggal rubah-rubah sedikit dan siap untuk dikirim ke atasan atau ke HRD kita.
Berikutnya kita kasih tugas yang lebih sulit lagi, yaitu membuatkan saya sebuah program kecil di dalam Microsoft Excel menggunakan makro untuk menyimpan data seseorang menggunakan ActiveX text box. Jadi kita lihat hasilnya apakah ChatGPT benar-benar bisa memberikan code yang bisa kita gunakan. Kalau dilihat dari hasilnya ini, ChatGPT tidak hanya memberikan code, tapi juga memberikan panduan singkat untuk memastikan kita bisa mengikutinya dan mengimplementasikan code yang dia berikan. Nah, tapi perlu diingat dan perlu dicatat, sepertinya kita tetap harus memiliki foundation atau pengetahuan dasar terkait makro yang ada di Microsoft Excel. Nah, seperti yang kalian lihat, ChatGPT memang bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan dari sesuatu yang basic hingga yang kompleks. Tapi seperti yang kalian lihat, ada beberapa respon dari ChatGPT yang menurut saya pribadi itu masih belum sesuai. Jadi buat kita, manusia di belakangnya harus memastikan respon yang diberikan oleh ChatGPT itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya rasa sekian video kali ini. Pastikan kalian subscribe channel LabIn dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa!